Baik, untuk awalan akan disampaikan oleh Ustazah Aza. Kepada Ustazah Aza, kami persilahkan. Assalamualaikum anak soleh dan solehah. Waalaikumsalam Ustazah. Wah, Masya Allah, hari ini ramai sekali ya. Tidak hanya 2 C yang bergabung, tapi ada 2B juga. Wah, ketemu deh nih sama teman-temannya yang dulu kelas 1 ya. Oke, baik. Sebentar ya, Ustazah akan mulai mempresentasikan layarnya. Baik, apakah sudah terlihat? Belum Ustazah. Coba kita tunggu dulu ya, sebentar ya. Baik, bersabar anak soleh dan solihah ya. Belum. Baru mulai. Nah, terlihat kan ya? Baik. Mohon dimatikan terlebih dahulu ya mikrofonnya. Ya. Mohon dimatikan terlebih dahulu mikrofonnya. Ini. Ustazah. Belum salah. Oke, baik. Mohon dimatikan terlebih dahulu mikrofonnya semua. Ustazah hitung sampai dari 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih anak soleh dan soleha yang sudah mematikan mikrofonnya. Oke, pada hari ini kita akan belajar tematik nih. Tema 5, pengalamanku. Subtema 1, pengalamanku di rumah. Benar berapa Ustazah? Tema 5, tema E atau tema 2E, subtema 1 ya. Oke, baik, selanjutnya nih. Ayo kita membaca. Nah, ini Ustazah akan bacakan ya, karena di sini kan rame, jadi Ustazah bingung nih mau pilih siapa. Jadi untuk hari ini Ustazah akan bacakan nih. Nah, coba kita perhatikan nih ya, teks yang ada di layar. Hari ini Nina sangat gembira. Wah, ayah Nina pulang dari luar kota. Ayah membawa oleh-oleh. Mendapat oleh-oleh adalah pengalaman yang menyenangkan. Adi membantu ayah membawakan oleh-oleh. Tidak sengaja, kantong yang dibawa terjatuh. Adi kemudian meminta maaf kepada ayah. Percakapan Adi dan ayah nih. Adi, maafkan Adi ayah. Adi tidak sengaja menjatuhkan oleh-olehnya. Kemudian ayah, tidak apa-apa Adi. Lain kali lebih hati-hati ya. Adi, baik ayah. Nah, itu adalah teks percakapan antara Adi dan ayah. Kemudian, nah, anak soleh dan Ustazah, nggak kedengeran Ustazah. Ustazah suaranya kecil. Cuma baik ayah doang. Coba, kalau sekarang bagaimana? Apakah sudah terdengar? Ustazah, suaranya kecil. Ustazah, suaranya putus-putus. Ustazah, suaranya keren banget. Kalau sekarang bagaimana? Apakah sudah terdengar?
Sudah. Baik. Sudah. Baik, Ustazah ulangi ya. Oke. Pada pertama kita akan membaca teks antara pengalaman Nina dan Adi. Nah, perhatikan ya. Hari ini Nina sangat gembira. Ayah Nina dan Adi pulang dari luar kota. Ayah membawa oleh-oleh. Mendapatkan oleh-oleh adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Adi membantu ayah membawakan oleh-oleh. Tidak sengaja, kantong yang dibawa terjatuh. Adi meminta maaf kepada ayah. Bagaimana ya minta maafnya ya? Nah, ini ada percakapannya antara Adi dan ayah. Adi, maafkan Adi ayah, Adi tidak sengaja menjatuhkan oleh-olehnya. Kemudian ayah menjawab, tidak apa-apa Adi, lain kali lebih hati-hati ya. Kemudian Adi menjawab, baik ayah. Nah, sekarang anak soleh dan soleha tahu nggak sih apa itu kalimat permintaan maaf? Lalu bagaimana ya cara kita mengucapkan permintaan maaf? Nih, Ustazah akan jelaskan. Oke, ungkapan permintaan maaf diucapkan apabila 1. Seseorang melakukan kesalahan. Nah, kesalahan apa sih yang dibuat? Banyak ya, misal kita tidak sengaja tadi seperti Adi menjatuhkan barang ayahnya. Kemudian tidak sengaja menabrak atau tidak melihat saat berjalan gitu. Jadi ungkapan permintaan maaf diucapkan apabila seseorang melakukan kesalahan. Jadi sekiranya kita ada salah nih, kita harus minta maaf. Lalu kemudian tidak sengaja menjatuhkan sesuatu milik orang lain. Nah, ini sama nih seperti Adi tadi ya. Itu menjatuhkan tas ayahnya, lalu kemudian Adi minta maaf. Kemudian tidak sengaja menabrak temannya. Nah, ini jika kalian sedang berjalan, tapi tiba-tiba. Waalaikumsalam. Silakan bergabung. Langsung ya. Ustazah Azza sedang menjelaskan, jadi langsung bergabung saja. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, untuk yang baru bergabung, kita langsung lanjut ya. Nah, ini dari Ustazah akan jelaskan dari ulang. Ungkapan permintaan maaf itu diucapkan apabila yang pertama, seseorang melakukan kesalahan. Kemudian, tidak sengaja menjatuhkan sesuatu milik orang lain. Kemudian, tidak sengaja menabrak teman. Lalu yang terakhir nih, bertengkar dengan teman atau adiknya. Nah, siapa nih yang suka bertengkar dengan teman atau adiknya? Itu harus segera minta maaf ya. Karena tidak baik berlama-lama bertengkar dengan teman atau adiknya. Lalu, Ustazah mau tanya nih, pernahkah kalian nih meminta maaf? Kemudian, apa sih yang perlu kamu ucapkan saat itu kalian mengucapkan apa saja? Dan satu lagi nih, hal yang perlu diingat saat meminta maaf yaitu permintaan maaf harus diucapkan dengan bahasa yang santun. Dan yang paling penting lagi harus ikhlas karena menghadap ridha Allah. Jadi saat meminta maaf kita harus menggunakan bahasa yang santun, terus baik-baik dan juga mengharapkan ridhonya Allah ya. Jadi tidak boleh nih saat ingin minta maaf bilangnya gini, nih aku minta maaf. Jadi tidak seperti itu ya, tapi harus yang lebih sopan dan lebih santun, juga intonasinya lebih lembut ya. Contohnya, maaf ya, tolong maafkan kesalahanku yang ini, seperti itu ya. Lalu kemudian nih, ada lagi, selain makanan, ayah Nina dan Adi juga membawa oleh-oleh lain. Wah, ternyata
ayah membawa oleh-oleh lain selain makanan nih untuk Adi dan Nina dan juga untuk ibu. Kemudian nih ayah bawa apa saja ya? Nih yang pertama ada buku. Kemudian ada kain tenun. Lalu ada jam dinding. Nah, kita akan mulai nih coba mengukur oleh-oleh yang dibawa oleh ayah dengan penggaris. Dan kita juga akan memetakan nih apa saja ya oleh-oleh yang bisa diukur dengan penggaris. Dan penggaris apa nih yang bisa mengukur oleh-oleh dari ayah nih? Yaitu yang dari buku, kain tenun, dan juga jam dinding. Kemudian Dinding emang bisa diukur saja. kenapa? Dinding emang bisa diukur. Bisa. Ukur kan itu bulat. Iya, tentu bisa. Nanti Bisa lah. pasti penasaran ya Kakak Azra ya. Kita nanti akan kita coba jam dinding itu kan bulat. Halaman berapa Ustazah? Lalu diukurnya pakai apa ya? Nah, untuk Kakak Alif boleh perhatikan dulu saja ya. Nah, kita lihat dulu nih, kita penggaris itu apa sih? Ya kan? Penggaris itu tuh nggak cuman ternyata nggak cuman satu itu tuh, satu yang biasa. Ustazah ada slide-nya nggak? Ada, nanti akan dibagikan. Ada ya. Ustazah. Mana? Ya, baik nih. Kita Ada saja. Baik. Nah, kita akan menjelaskan penggaris itu apa sih? Penggaris adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur benda yang berukuran kurang dari 100 cm atau 1 meter. Itu penggaris ya. Kemudian apa saja nih benda-benda yang bisa diukur dengan penggaris? Nih, yang pertama ada buku. Ya, buku itu bisa diukur dengan penggaris. Kemudian juga bisa ada remote TV atau remote AC. Kemudian juga kalau untuk kain itu mengukurnya pakai apa ya? Ternyata kalau kain itu mengukurnya dengan meteran kain. Dan untuk jam dinding kita bisa mengukurnya dengan yang namanya jangka sorong. Tuh. Nih Kakak Azra, ternyata jam dinding itu bisa diukur dengan jangka sorong ya. Nah, ayo kita mulai mengenai alat ukur lainnya ya selain penggaris. Jadi ternyata alat ukur itu banyak loh, jadi nggak cuma penggaris nih. Misalkan kalian mau ngukur rumah, itu nanti ada alat ukurnya sendiri, jadi nggak bisa pakai penggaris yang kecil. Oke, yang pertama nih ada jangka sorong. Kemudian ada meteran kain. Lalu ada meteran roll kecil. Tapi ada juga meteran roll yang besar. Lalu kita akan sebutkan nih, jangka sorong ini bisa mengukur benda-benda apa saja ya. Nah, jangka sorong ini bisa Waalaikumsalam, selamat bergabung. Langsung ya, langsung perhatikan ustazahnya ya sayang ya. Nanti sudah dijelaskan. Waalaikumsalam. Baik nih, jangka sorong itu kita bisa mengukur cincin ya. Kemudian ada bola, lalu bisa juga mengukur buah jeruk. Pokoknya yang bentuknya bulat biasanya alat ukurnya adalah jangka sorong. Nah, coba Ustazah mau tanya, coba sebutkan lagi nih, benda apa lagi ya yang bisa diukur dengan jangka sorong? Ada yang tahu? Ban Ustazah, ban. Halaman berapa? Oke, ban. Halaman berapa Ustazah? Mana ban berapa? ban mobil mainan. Ada apa lagi?
Halaman berapa Ustazah? Halaman berapa Ustazah? Ya, itu halamannya karena ini subtema 1 itu selama halaman subtema 1. Jadi nanti selesai Google Meet, kalian boleh cari nih di buku ya. Untuk saat ini fokus terlebih dahulu ya dengan layar yang ada di depan kalian. Jadi kita akan jadi perhatikan terlebih dahulu ya. Ustazah layarnya nggak ada. Ustazah layarnya nggak ada. Ustazah layarnya nggak ada. Baik, sebentar. Layarnya nggak ada. Layarnya nggak ada. Baik, dan satu sebentar. Ustazah nggak ada. Layarnya Ustazah. Nggak ada. Itu loh dia lagi. Itu ada layarnya. Ada Ustazah. Belum ada Ustazah. Belum ada Ustazah. Layarnya. Ibu, malah diituin, Bu. Sini deh. Di mana Ustazah? Itu di Penjelasan Ustazah Azza ya. Iya Ustazah. Baik Ustazah. Baik Ustazah. Baik Ustazah. Baik Ustazah. Ustazah izin dulu ke kamar mandi. Ya, silakan. Baik. Apakah sudah terlihat layarnya? Sudah Ustazah. Baik. Ustazah minta untuk dimatikan terlebih dahulu mikrofonnya ya. Ustazah hitung sampai 3 untuk mematikan terlebih dahulu mikrofon semuanya ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih untuk anak soleh dan soleha yang sudah mematikan semua mikrofonnya. Kita lanjut ya. Nah, pertama nih ada jangka sorong. Jangka sorong itu bisa mengukur ukuran cincin. Kemudian bisa mengukur ukuran bola. Lalu juga bisa untuk mengukur ukuran buah jeruk. Jadi yang berbentuk bulat itu biasanya diukur dengan jangka sorong, ya. Kemudian juga bisa juga nih tadi ada yang menyebutkan ban, ya. Tapi sepertinya kalau ban mainan mobil-mobilan itu bisa, tapi kalau untuk ban yang besar itu sepertinya butuh alat lagi atau jangka sorong yang lebih besar karena kan ban mobil atau ban motor itu besar sekali ya. Kemudian juga tadi nih jangka sorong juga bisa untuk mengukur jam dinding ya. Jadi yang biasanya berbentuk bulat atau lingkaran itu diukurnya dengan jangka sorong. Kemudian ada meteran kain. Meteran kain nih, meteran kain itu untuk mengukur kain ya. Yang pertama,
Kemudian juga bisa untuk mengukur panjang pita. Dan juga nih, wah ternyata bisa untuk mengukur lingkarannya dedek bayi, kepalanya dedek bayi. Ya, tidak hanya lingkaran dari kepala dedek bayi, tapi juga biasanya saat kita ingin menjahit baju atau menjahit kain, kita akan diukur nih bagian-bagian tubuh kita. Misalkan panjang lengan kita berapa ya, kemudian panjang badan kita berapa ya, itu biasanya diukur oleh meteran kain ya. Cobain besok kalian ke tukang jahit minta ukur tangan kalian itu panjangnya berapa ya kalau dibuat untuk baju tuh ya. Kemudian ada meteran roll kecil. Nah, meteran roll kecil ini biasa untuk mengukur panjang papan tulis atau panjang dan lebarnya lemari. Kemudian panjang dan lebarnya meja. Tidak hanya ini, misalkan pintu diukur panjangnya berapa ya, itu bisa pakai meteran roll kecil. Atau jendela, atau juga tempat tidur ya, seperti itu. Jadi barang-barang perabotan rumah tangga biasanya diukur oleh meteran roll kecil. Kemudian nih yang terakhir ada meteran roll besar. Tuh, meteran roll besar ini apa sih bedanya dengan yang kecil ya? Nah, kalau untuk meteran roll kecil ini itu maksimal panjangnya hanya 2 meter. Jadi hanya bisa digunakan oleh barang-barang yang seperti perabotan rumah tangga ya. Seperti tadi, papan tulis, lemari, meja, atau kursi. Nah, sedangkan untuk meteran roll besar ini panjangnya bisa sampai 5 meter. Dan ini biasanya digunakan untuk mengukur ruangan rumah. Jadi misalkan ruang tamu kalian panjangnya berapa ya? Kemudian lebarnya berapa ya? Itu bisa diukur oleh meteran roll besar. Tidak hanya rumah. Meteran roll besar ini juga biasanya digunakan. Juga bisa, Ustazah. Iya, betul. Digunakan untuk mengukur panjang lapangan atau lebar lapangan. Nah, seperti itu ya. Jadi alat ukur itu macam-macam, tidak hanya penggaris ya. Biasanya penggaris kita digunakan untuk menggambar ya. Misalkan ingin menggambar rumah, kita gambar misalkan rumahnya panjangnya hanya 10 cm. Seperti itu. Terus kemudian jendelanya itu 4 cm. Tuh. Tapi ternyata alat ukur itu banyak nih. Tadi ada yang pertama ada jangka sorong. Kemudian ada meteran kain. Kemudian ada meteran roll kecil, dan yang terakhir ada meteran roll besar. Wah, ternyata sudah sampai terakhir nih. Kemudian ada penugasan nih untuk kalian semua. Coba perhatikan. Nah, coba nih masing-masing siswa mengucapkan satu kalimat contoh permintaan maaf. Nah, karena hari ini kita gabungan ya. Wah, sampai sekarang tuh sudah ada 60 yang ikut bergabung. Jadi sepertinya tidak bisa diucapkan satu-satu, Ustaz. Atau mau diucapkan satu-satu sekarang atau mau penugasan nanti saja, bagaimana? Sekarang. Mau sekarang? Sekarang. 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 Ya, supaya Sekarang saja. Oke, baik. Sekarang Ustazah. Baik. Sekarang Ustazah. Sekarang Oke, baik. Coba Ustazah minta dulu dimatikan mikrofonnya. Ustazah akan tunjuk satu-satu nih dari kelas 2C dan juga kelas 2B untuk masing-masing mengucapkan satu kalimat contoh kalimat permintaan maaf ya. Ini Ustazah akan akhiri dulu slide-nya. Afwan saja, karena untuk kelas 2A baru bergabung.